Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu dengan saya Agung Suryanto, staf Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam acara program Ngulik Ngobrol Unik yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Perlu diketahui dalam pelaksanaan agenda pemilu itu terdapat sengketa yang terdiri dari sengketa antar peserta pemilu dan antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Dalam setiap pelaksanaan sengketa pemilu tersebut memerlukan dukungan dari sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota maupun Bawaslu Provinsi ataupun Bawaslu RI sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dalam kali ini tema yang akan diangkat oleh kita Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, bagaimana peran dukungan sekretariat dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Oke, telah hadir di sini dua narasumber. Yang pertama Bapak Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Ali Mursidi, SOS MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat Mas Agung. Amin, alhamdulillah. Untuk narasumber yang kedua, Mas Kristar Dini Sukoco, Sarjana Hukum, beliau staf Divisi Penyelesaian Sengketa. Assalamualaikum Mas Agung. Bagaimana kabar Mas Star? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Agung? Alhamdulillah, atas doanya. Pak Ali, dalam setiap event kegiatan pemilu tak lepas dari adanya sengketa, baik antar sengketa antar peserta maupun sengketa antar penyelenggara. Yang perlu kami tahu Pak, bagaimana dukungan sekretariat terkait adanya permohonan sengketa di Bawaslu Sukoharjo. Bagaimana bentuknya Pak? Mohon. Ya. Sebelum saya menyampaikan, saya mohon izin Mas Agung mau lepas masker dulu, biar nanti enak kita ngobrol, itu enak, tidak terhambat sama masker. Meskipun masker ini merupakan salah satu protokol kesehatan yang harus dipenuhi, oleh setiap warga negara Indonesia yang saat ini hidup di dalam masa pandemi. Mendukung program pemerintah. Ini kita harus dukung program pemerintah yang namanya 5M yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, menyambung daripada pertanyaan daripada Mas Agung masalah dukungan daripada sekretariat di dalam mendukung untuk berjalannya sebuah persidangan sengketa, itu tentunya tidak lepas dari sekretariat yang dalam arti harus mendukung sepenuhnya. Nah, sebelum kita masuk ke situ Mas Agung, nanti saya akan menyampaikan dulu apa yang namanya koordinator sekretariat. Koordinator sekretariat. Karena di sini di Kabupaten Sukoharjo itu Bawaslu Kabupaten Sukoharjo itu belum permanen sepenuhnya, dan di sekretariat itu masih dipimpin oleh seorang koordinator sekretariat. Karena di Jawa Tengah ini baru 4 kabupaten kota yang dijadikan sebagai pilot project satker yang dikoordinatori kepala sekretariat. Nah, secara otomatis kepala sekretariat itu sudah menjadi eselon 3. Kalau di Kabupaten Sukoharjo ini baru koordinator sekretariat. Nah, koordinator sekretariat ini diambilkan dari pegawai pemerintah daerah. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa seorang koordinator sekretariat itu minimal harusnya itu sudah menduduki eselon 4. Nah, ini yang perlu
yang perlu kami sampaikan. Nah, di dalam perjalanan koordinator sekretariat itu ada tupoksi yang harus dilakukan oleh seorang koordinator sekretariat. Nah, koordinator sekretariat nantinya akan memanajemeni di dalam Mas Agung, perjalanannya di dalam sebuah lembaga yang namanya Bawaslu. Salah satu tugas daripada koordinator sekretariat ini yang pertama adalah memfasilitasi kegiatan-kegiatan apa yang ada di Bawaslu, yang merupakan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan oleh komisioner-komisioner. Tentunya dengan menganut aturan yang berlaku. Iya, jadi harus mengacu pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jadi untuk masalah koordinator sekretariat ini nanti selain membackup, selain memfasilitasi dari kegiatan-kegiatan yang dicanangkan ataupun diprogramkan oleh komisioner Bawaslu Kabupaten Kota, nantinya koordinator sekretariat ini juga bertugas memfasilitasi dan merencanakan serta memprogramkan bagaimana tenggang waktu daripada anggaran. Jadi perencanaan anggaran sampai dengan pelaksanaan anggaran sampai dengan tahap pelaporan dan evaluasi, dan nanti yang terakhir nanti adalah sampai dengan program audit daripada kantor akuntan publik. Dalam hal ini itu yang di Bawaslu itu dilaksanakan oleh langsung dari BPK RI. Nah, pengalaman tahun kemarin bahwa untuk audit daripada pertanggungjawaban keuangan ini adalah dilaksanakan dua BPK RI yang ada di provinsi sama BPK RI yang ada di kabupaten. Jadi kita diperiksa dua lembaga, satu lembaga yang sama tapi tempatnya lain, Mas Agung. Jadi ya alhamdulillah di Kabupaten Sukoharjo ini kita mendapatkan predikat yang cukup bagus dari respon Pemda dalam hal ini merespon dan mengapresiasi masalah pertanggungjawaban. Dapat apresiasi dari Pemda. Ya. Kemudian ini sebagai ilustrasi daripada tugas daripada sekretariat, Mas Agung, koordinator sekretariat. Kemudian kami lanjutkan bahwa di dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang sudah dicanangkan ataupun diprogramkan oleh pemerintah pusat dalam arti ini RI, itu sangat kita butuhkan. Bagaimanakah di dalam sekretariat itu mendukung jalannya penyelenggaraan pemilu itu. Kalau itu nanti ada yang namanya setiap pemilu itu ada yang namanya permohonan pengajuan sengketa. Tentunya sekretariat dalam arti ini dipimpin oleh koordinator sekretariat harus mempersiapkan beberapa dukungan, baik itu dukungan secara administrasi, kemudian dukungan secara operasional. Untuk dukungan yang secara administrasi itu bisa berupa daripada menyiapkan dokumen-dokumen ataupun formulir-formulir yang berhubungan dengan sengketa pemilu. Kemudian yang berhubungan dengan
dukungan operasional tentunya Mas Agung. Jadi kita sudah sampai saat ini sudah mempersiapkan apa yang nantinya akan dibutuhkan itu berupa sarana penunjang. Dalam arti sarana penunjang ini baik itu berupa kantor, ruangan sidang, kemudian peralatan sidang yang dibutuhkan. Ini sudah kita persiapkan Mas Agung. Sudah kita persiapkan sejak dini. Jadi supaya nanti di tahun 2024 yang akan direncanakan di awal 2024 itu kita tidak istilahnya tidak gagapan. Jadi tidak gagapan. Nah, ini yang perlu disiapkan yang merupakan tanggung jawab daripada koordinator sekretariat. Selain itu Mas Agung, selain yang kedua itu, tentunya kita tidak lepas dari perencanaan sebuah anggaran Mas Agung. Perencanaan sebuah anggaran, bahwa anggaran itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali bagaimana untuk mendukung sebuah jalannya kegiatan. Nah, ini kita sudah mulai merancang bahwa apa anggaran-anggaran nantinya yang dibutuhkan di dalam penyelesaian sengketa, permohonan penyelesaian sengketa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk masalah anggaran dan akan kita bahas lebih detail lagi Mas Agung. Oke, terima kasih Pak Ali. Tugas yang sedemikian besarnya, ya, tidak menutup kemungkinan juga perlu kejelian dan ketelitian masing-masing. Pak Ali, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo itu kan pada pemilu-pemilu yang lalu telah menerima atau berpengalaman dalam melakukan penyelesaian sengketa. Iya. Yang ingin saya tanyakan, ketika mengajukan permohonan sengketa, itu pemohon itu menghadap kepada siapa, Pak? Oh iya. Terima kasih Mas Agung. Pertanyaan bincang-bincang sangat bagus ini. Nanti bisa bisa ditularkan kepada staf-staf yang lain. Ya. Jadi ketika seorang pemohon itu mengajukan permohonan di Bawaslu, itu tentunya akan kita layani dengan baik. Kita layani yang namanya seorang raja. Katanya pembeli itu raja. Nah, kita akan melayani seperti itu. Jangan sampai seorang pemohon sudah jauh-jauh royo-royo datang ke kantor, tapi pelayanannya tidak bagus. Itu akan kita layani dengan baik. Nah, apabila ada permohonan secara langsung, itu akan kita arahkan kepada petugas penerima permohonan. Nah, di situ ada petugasnya Mas Agung. Jadi sudah kita siapkan petugas penerima permohonan. Sudah kita siapkan di situ. Yang tugasnya apa? Tugasnya adalah menerima setiap berkas permohonan penyelesaian sengketa. Dan nanti yang perlu diingat Mas Agung, ini ketika kita kita melayani itu tidak boleh, ini harus di garis bawahi, tidak boleh menolak daripada setiap permohonan yang masuk. Setiap permohonan harus kita terima, apapun harus kita terima. Hukumnya wajib. Entah itu permohonan itu sudah komplit sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan ataupun belum komplit, itu harus kita terima semuanya. Itu Mas. Terima kasih Pak Ali. Mengingat tadi yang Pak Ali kan selaku koordinator segera sudah tadi menyampaikan sudah menyiapkan
beberapa petugas maupun staf yang ditugaskan. Pada saat pelayanan penerimaan permohonan itu apakah juga dibekali dengan prokes juga seperti itu? Ya, terima kasih. Yang namanya kantor, Mas Agung, kantor itu diwajibkan, diharuskan untuk selalu protokol kesehatan. Baik itu tamu, baik itu petugasnya sendiri, ataupun staf-staf yang ada di Bawaslu. Tentunya prokesnya sesuai standar ya? Iya, jadi sesuai dengan standar. Masker harus sesuai dengan standar. Kemudian hand sanitizer harus sesuai dengan standar. Semuanya harus sesuai dengan standar yang ditetapkan sama dinas kesehatan di sini. Jadi misalkan ada petugas, ada pemohon, tapi sebelum masuk ruangan itu harus kita cegah dulu. Tidak boleh masuk ruangan, Mas Agung. Kita cegah dulu di luar. Cegah dulu di luar. Silahkan cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, nanti kita akan periksa dengan termogan suhu tubuh. Apabila suhu tubuh melebihi dari 37, itu harus kita kembalikan. Tidak boleh masuk. Tapi kalau di bawah 37, nanti akan kita terima dengan baik. Gitu Mas Agung. Terima kasih Pak Ali, Pak jawaban yang cukup jelas juga. Saya ingin ke Mas Tar dulu. Mas Tar, Anda selaku staf penyelesaian sengketa, tadi Pak Ali juga sudah menyampaikan Korsek sudah menyiapkan beberapa petugas. Saya sambil minum ya Mas Agung. Boleh, monggo silakan. Bagaimana sih tugasnya petugas dalam melayani permohonan penyelesaian atau pemohon yang ingin melakukan permohonan penyelesaian sengketa? Izin buka dulu ya Mas. Monggo. Sambil minum juga boleh. Siap. Jadi gini Mas Agung, untuk saya pribadi merupakan perlu diketahui dulu bahwa saya itu di bawah sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, yaitu di bawah Korsek Pak Ali Mursidi. Saya menjalankan tugas itu sebagaimana petunjuk dari Korsek dan Kodim penyelesaian sengketa. Apabila saya ditunjuk sebagai penerima permohonan, itu mempunyai tugas yang pertama, menerima permohonan itu sendiri, permohonan dari pemohon. Kemudian mempersilahkan pemohon apakah apa yang diperlukan oleh pemohon itu. Apabila mengajukan gugatan penyelesaian sengketa, maka kita cek terlebih dahulu apakah itu masuk dalam penyelesaian sengketa atau bukan. Karena di Bawaslu sendiri itu ada penanganan pelanggaran. Itu tipis, sedikit tipis, kadang masyarakat perlu mengetahui hal tersebut. Untuk itu hal-hal seperti ini, diskusi seperti ini sangatlah penting agar masyarakat tahu membedakan mana penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Kemudian untuk penerima permohonan itu sendiri akan menerima permohonan dari pemohon. Pemohon itu apakah menggunakan kuasa hukum ataupun dia datang sendiri. Apabila menggunakan kuasa hukum ada syarat-syarat tertentu yang sebelumnya di mulik sebelumnya pernah dibahas. Gitu. Kemudian setelah kita menerima seluruhnya objek sengketa dan lain-lain dan bukti-bukti dan saksi-saksi, dan permohonan harus sesuai dengan formulir yang tertera dalam Perbawaslu. Di Perbawaslu tata cara penyelesaian sengketa. Karena sebenarnya Perbawaslu ini selalu memperbarui. Tapi untuk saat ini yang terakhir itu kita menggunakan formulir PSP 1 permohonan penyelesaian sengketa.
kita cek terlebih dahulu apakah sesuai dengan isian dan bukti-bukti apakah sesuai. Kemudian kita checklist, karena nanti dari pemohon itu akan menerima tanda terima. Kita cek terlebih dahulu. Apabila saya sebagai petugas penerima permohonan, kita akan mengecek apa saja yang diperlukan, identitas, kemudian formulir tersebut, formulirnya formatnya harus sesuai dengan perpres itu. Kemudian apabila kurang, nanti kita akan melakukan pemberitahuan kepada pemohon pada hari itu juga. Nah, setelah apabila sudah memasukkan berkas permohonan dan sudah lengkap seluruhnya, maka kita akan memberikan tanda bukti. Nah, itu salah satu tugas dari kita. Nah, untuk tanda bukti penerimaan ini nanti kita sampaikan secara langsung, dan itu sesuai dengan PSP 02. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih. Jawaban yang cukup jelas dan juga dapat dimengerti. Oke, terima kasih kepada sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Silahkan untuk tekan like, komen, dan subscribe, ataupun juga di-share juga boleh. Lanjut Mas Tar. Yeah. Tadi kan Pak Ali sudah menyinggung sedikit terkait masalah permohonan secara tidak langsung, atau boleh dikatakan terkait masalah SIPS. Bagaimana sih tugasnya? Apakah ada perbedaan dengan permohonan petugas yang penerimaan itu sendiri? Ya, benar Mas Agung. Berkaitan dengan pemohonan itu memang ada yang langsung dan tidak langsung. Untuk permohonan langsung tadi berhadapan langsung dengan petugas penerima permohonan penyelesaian sengketa. Nah, untuk yang kedua ini, yang untuk tidak langsung ini bisa mengajukan melalui sistem, baik sistem, karena sekarang eranya udah digitalisasi. Nah, ini ada Bawaslu memiliki sistemnya, itu sistem informasi penyelesaian sengketa atau disingkat dengan SIPS. Ini ada lamanya di Google, nanti bisa di-search, dan itu ada banyak petunjuk-petunjuk pengajuan permohonan penyelesaian sengketa di situ dan bisa di-download. Jadi masyarakat bisa langsung mempelajari hal tersebut. Nah, untuk SIPS ini baru beberapa waktu yang lalu ini untuk Bawaslu Kabupaten itu sudah diberikan wewenang untuk operator SIPS ini. Nah, setelah pelancingan SIPS yang kemarin itu di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga sudah ada operator SIPS dan sudah dilatih oleh Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sehingga memiliki menguasai teknik-teknik bagaimana mengelola SIPS itu sendiri, dan kemudian bisa melakukan tugasnya, yaitu selalu mengupdate tahapan-tahapan dalam persidangan. Untuk kali ini kan untuk sengketa itu ada mediasi dan adjudikasi. Nah, itu nanti bisa melakukan update di situ. Namun untuk SIPS ini, apabila operator SIPS mengupdate itu harus sesuai dengan jadwal yang berlangsung. Semisal itu masih dalam permohonan penyelesaian sengketa, maka nanti pemohon bisa melakukan upload di situ, dan nanti di situ akan tertera sebagai permohonan. Kemudian apabila nanti ada jadwal sidang, nanti masyarakat bisa langsung melihat dari situ atas update dari operator SIPS itu. Jadi menyesuaikan tahapan-tahapan. Namun harus sesuai dengan berkas-berkas yang kan kita operator SIPS itu akan mengupload. Nah, uploadan itu harus sesuai dengan berkas-berkas tahapan dalam proses penyelesaian sengketa itu, sehingga masyarakat bisa lebih mudah untuk monitoring ataupun mengetahui sampai mana permohonan. Oke, terima kasih Mas Tar. Saya ingin lanjut ke Pak Ali. Siap, Mas Ali. Dalam tahapan atau acara sidang adjudikasi, tentunya di situ kan ada sekretaris majelis. Ya. Nah, bagaimana peran sekretaris majelis itu sendiri di sidang adjudikasi? Monggo. Mohon izin juga masker ya Mas Agung. Monggo. Pertanyaan ataupun bincang-bincang sudah sampai jauh, sudah sampai
sekretaris teknis maupun teknis ke sekretaris majelis. Nah, tentunya yang namanya sekretaris majelis itu, itu kalau di kabupaten kota, Bawaslu kabupaten kota yang sudah satker itu berarti sekretaris Bawaslu. Tetapi kalau di kabupaten kota yang belum benar-benar satker, itu berarti sekretaris majelis diserahkan sama koordinator sekretariat. Nah, di sini di dalam peran daripada seorang sekretaris majelis, dalam hal ini koordinator sekretariat, itu mempunyai peran ataupun mempunyai tugas yang nantinya akan bertugas sangat banyak sekali, Mas Agung. Jadi tidak hanya menyiapkan, tidak, tetapi seorang sekretaris majelis itu bertugas menyiapkan beberapa hal, diantaranya mempersiapkan ruangan. Itu penting dan itu sangat vital sekali. Kemudian menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan ataupun disyaratkan di dalam persidangan sengketa. Gitu. Kemudian penyiapan keadministrasian dan tidak kalah penting juga ini koordinasi dengan tenaga pendukung yang ada di Bawaslu. Tentunya tenaga pendukung ini meliputi tenaga keamanan, kemudian tenaga bersih-bersih, kemudian yang namanya tenaga penjaga malam. Nah, ini saat seperti ini dalam persidangan itu yang kita butuhkan adalah tenaga keamanan yang harus kita siapkan. Gitu, Mas. Jadi selain menyiapkan beberapa tadi, tugas daripada seorang sekretaris majelis itu yang selanjutnya adalah membacakan tata tertib sidang. Karena ini urgen, Mas Agung. Seorang sekretaris majelis itu sebelum persidangan dimulai itu harus dibacakan tata tertib. Nah, ini merupakan tugas daripada sekretaris majelis. Kemudian membuat berita acara, aplikasi, adjudikasi. Mas Agung. Membuat berita acara adjudikasi. Nah, ini perlu kita tegaskan. Membuat berita acara adjudifikasi itu dapat berupa itu formulir PSPP 01 ataupun PSPP 12. Apa itu formulir PSPP 12? Itu memuat berita acara mediasi mencapai kesepakatan. Kemudian formulir PSPP 14 itu berita acara mediasi tidak mencapai mufakat. Nah, itu berita-berita acara yang harus disiapkan. Itu mutlak, Mas Agung. Jadi sebelum persidangan dimulai nanti sekretaris majelis itu harus mempersiapkan banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya membuat jadwal penyelesaian permohonan PSPP. Itu di ranah sekretaris. Iya. Jadi nanti kita membuat jadwal itu juga harus meminta pertimbangan juga.
dari komisioner juga. Itu. Kemudian yang selanjutnya, Mas, menyiapkan formulir PSPP 19. Itu isinya berita acara, keterangan saksi. Kemudian satu lagi, Mas Agung, formulir PSPP 20. Apa itu isinya? Nah, berita acara, keterangan ahli itu juga tetap disiapkan apabila itu ada saksi ahlinya. Nah, itu yang perlu disiapkan seorang sekretaris majelis sebelum persidangan itu dimulai. Kemudian berita acara ini harus disesuaikan dengan hasil persidangan. Itu mutlak harus sesuai, sehingga nanti akan dicatat oleh petugas perisalah atau petugas notulen. Itu, Mas Agung. Banyak juga ya untuk masalah tugas daripada sekretaris majelis yang begitu kental dengan dalam persidangan itu harus istilahnya sesuai. Kalau tidak sesuai, nanti persidangan tidak akan berjalan dengan lancar. Demikian, Mas Agung. Oke, terima kasih Pak Ali. Selain itu Pak Ali, selain membaca tatip, menyiapkan berkas-berkas, baik berita acara, mulai dari berita acara pemeriksaan saksi, ahli dan sebagainya, ataupun menempatkan beberapa petugas, baik petugas tenaga pendukung, tenaga keamanan dan sebagainya. Namun yang jadi pertanyaan Pak Ali, siapa yang menjadi ataupun yang membantu majelis atau pimpinan majelis sidang yang membantu dokumen-dokumen kebutuhan majelis? Ya. Jadi gini, Mas Agung, yang namanya persidangan, penyelesaian sengketa ini tentunya dibutuhkan dan ini harus disiapkan seorang petugas, dalam arti staf teknis Bawaslu Kabupaten Kota ini yang nantinya akan memegang ataupun diberikan tugas jadi asisten majelis. Selain sekretaris majelis, notulen, perisalah, itu juga nanti akan kita tunjuk seorang asisten majelis. Apa sih tugas daripada asisten majelis? Banyak, Mas Agung. Nanti akan saya sampaikan. Asisten majelis ini ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Di antaranya membantu pimpinan majelis di dalam memimpin jalannya sidang. Jadi seorang asisten nanti tetap harus ikut terus dengan majelis. Sifatnya melekat. Iya. Jadi kita tugaskan di situ, melekat di pimpinan majelis. Kemudian menyiapkan materi yang terkait. Materi agenda sidang, iya, materi agenda sidang. Jadi apa yang disengketakan? Objeknya itu apa? Nanti seorang asisten majelis ini sudah menyiapkan bahan-bahannya, sudah disiapkan semuanya.
oleh seorang asisten majelis itu. Tentunya asisten majelis itu harus benar-benar orang yang ataupun staf yang ahli di bidangnya. Saya menunjuk tidak asal menunjuk seorang asisten majelis, tidak, tapi harus mempunyai kapabel. Itu yang persyaratkan menjadi seorang asisten majelis. Kemudian Mas, menyusun rancangan putusan. Nah, sampai begitu jauh tugas seorang asisten majelis menyusun rancangan putusan. Nah, ini menyusun rancangan putusan ini kan sangat berat sekali. Kemudian yang terakhir Mas Agung, ini juga tidak kalah penting, asisten majelis, yaitu menyiapkan dokumen-dokumen dan perundang-undangan. Kemudian daftar pertanyaan kepada para pihak saksi. Itu. Kemudian ataupun ahli ataupun lembaga memberi keterangan. Nah, ini tugasnya asisten terus, asisten majelis. Jadi tidak langsung majelis, tidak, itu tugas asisten majelis dulu. Nah, ini banyak sekali Mas Agung tugas daripada asisten majelis. Nah, makanya dari awal saya menunjuk seorang staf itu harus benar-benar orang yang mempunyai kapabilitas di dalam persidangan ataupun tahu betul aturan-aturan hukum perundang-undangan. Begitu Mas Agung. Terima kasih Pak Ali. Oke, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, terima kasih telah mengikuti kegiatan ini. Mohon untuk di like, subscribe, dan komen. Saya kembali ke Master. Master, dalam proses persidangan adjudikasi, apa yang disampaikan oleh para pihak maupun saksi maupun ahli, tentunya kan apa yang disampaikan dan apa peristiwa yang terjadi itulah sangat penting. Apa bedanya perisalah dengan notulen dalam sidang adjudikasi? Sebelum masuk ke tugas dari perisalah ataupun notulen, sebelumnya berkaitan dengan permohonan pemohon itu sedikit menambahkan bahwa ketika pemohon itu mengajukan permohonan melalui SIPS, itu juga harus wajib memberikan dokumen-dokumen kepada Bawaslu, sehingga fisik sehingga bisa dilihat secara langsung apakah sesuai dengan dokumen fisiknya. Nah, untuk petugas notulen ataupun perisalah ini sedikit berbeda, dan ini sangat penting karena setiap kejadian-kejadian itu harus tercatat. Dan kalau istilahnya dari Kordiv saya itu, kalau semisal bicara kotor aja harus ditulis. Jadi sesuai keterangan yang disampaikan. Jadi fakta-fakta serta kalimat-kalimat yang diucapkan itu sudah terekam. Risalah itu harus merekam sehingga apapun yang terjadi bisa terekam. Itu bisa berupa rekaman secara langsung ataupun rekaman dokumentasi video. Nah, untuk risalah itu setiap rigidnya itu harus tercatat, dan itu bisa dibantu melalui auto text aplikasi. Sekarang kan eranya digital lebih canggih, karena kalimat-kalimat yang diucapkan itu kadang lebih cepat daripada apa yang diketik. Jadi ada auto text itu nanti bisa lebih cepat setiap kejadian-kejadian yang terjadi dalam persidangan itu, dan keterangan-keterangan saksi ataupun pemohon dan lain-lain. Nah, untuk notulen itu sendiri, notulen itu lebih ke inti daripada apa yang disampaikan oleh pemohon, termohon, ataupun saksi, ataupun seluruh fakta-fakta yang ada dalam persidangan tersebut. Nah, yang dibutuhkan oleh notulen ini biasanya dalam persidangan itu nanti ada di sebelah kiri ataupun
di sampingnya majelis, tapi di agak bawah itu nanti dia mengetik melalui laptop. Jadi dia menyerap apa yang disampaikan oleh pemohon, termohon, saksi, dan mencatat pokok-pokok apa yang disampaikan. Sehingga ini nanti untuk mempermudah majelis ataupun ataupun asisten majelis untuk membuat berita acara, membuat putusan, jadi merangkainya lebih mudah. Dari situ semuanya sudah terekam dan teradministrasi dengan baik. Seperti itu, Mas. Oke, pada dasarnya notulen itu hanya mencatat seluruh rangkaian peristiwa persidangan, gitu. Ya. Teknis persidangan itu. Ya, kalau perisalah itu lebih keseluruhan, tapi kalau notulen itu lebih ke pokok-pokok. Bedanya di situ. Gitu. Oke, terima kasih Mas Tar. Saya ingin lanjut ke Pak Ali. Pak Ali, dalam proses sidang adjudikasi itu rentan dengan konflik ataupun masalah dan sebagainya. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana teknis keamanannya? Apa jaminannya untuk di Bawaslu Sukoharjo sendiri proses persidangan itu berjalan dengan aman dan lancar? Ya, terima kasih Mas Agung. Di awal tadi sudah kita sampaikan beberapa hal yang harus disiapkan oleh seorang sekretaris majelis. Salah satunya menjamin tingkat keamanan di dalam persidangan. Ini dalam persidangan harus terkondisikan aman. Kenapa saya mengatakan harus terkondisikan aman? Karena kalau nanti terjadi kericuan ataupun kekacauan di dalam persidangan, nanti akan mengganggu jalannya persidangan. Nah, tadi di awal itu sudah saya sampaikan bahwa dalam persidangan nanti akan ada yang namanya petugas keamanan, Mas Agung. Petugas keamanan. Jadi petugas keamanan baik itu yang terdiri dari aparat TNI, Polri, kemudian petugas keamanan dari kita sendiri, Satpam, karena kita di lembaga Bawaslu ini ada juga Satpamnya, Mas Agung. Nanti kita berikan tugas salah satunya untuk menjaga keamanan di dalam persidangan. Nah, ada staf Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang badannya kekar-kekar juga, Mas Agung. Nanti akan kita berikan tugas juga, biar nantinya Mas, berdiri di depan. Yes. Berdiri di depan, badannya kekar-kekar. Saya punya 2 staf, badannya besar, kemudian kekar juga. Nah, nanti kita akan minta bantuan pada staf itu, akan saya tugasi. Nah, itu untuk membantu keamanan di dalam persidangan. Nah, selain juga TNI Polri, nanti juga kita akan terlibat di dalam keamanan persidangan. Nah, petugas keamanan itu mempunyai peran dan fungsi di dalam persidangan. Yang pertama, itu menjaga daripada majelis saat menuju ruang sidang. Jadi itu dijaga, Mas Agung. Jangan sampai sebelum masuk ke ruang sidang udah sudah ada kekacauan. Itu tidak boleh. Itu harus dipersiapkan sejak dini. Jadi begitu majelis itu mau masuk ruang sidang, itu sudah harus steril dulu, aman. Itu. Kemudian yang kedua, mengatur ketertiban daripada pengunjung sidang, baik itu di dalam ruang sidang maupun di luar ruang sidang. Nah, ini
harus kita jaga sepenuhnya, sehingga di dalam persidangan itu berjalan dengan nyaman, bisa menghasilkan keputusan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Kemudian yang selanjutnya menjalankan perintah majelis adjudikasi untuk mengeluarkan pengunjung dari ruang adjudikasi apabila itu mengganggu jalannya ketertiban. Jadi contohnya begini Mas Agung, misalkan di dalam ruang sidang itu terjadi ada seorang pengunjung yang membuat kekacauan, itu sudah langsung dikeluarkan. Itu sudah menjadi tugas daripada petugas keamanan. Itu otoritas dari majelis itu sendiri. Iya, jadi gitu. Kemudian memastikan pengunjung dan peserta itu tidak membawa senjata tajam. Dalam tata tertib yang kita sampaikan di awal sebelum sidang, itu salah satunya itu adalah Mas Bung, tidak boleh membawa senjata tajam. Itu masuk di dalam tata tertib. Jadi disampaikan di awal dalam pembacaan tata tertib juga. Kemudian yang selanjutnya memastikan tata tertib itu dilaksanakan. Nah, dari A sampai Z tata tertib yang kita sampaikan, kita bacakan sebelum acara sidang itu dimulai, itu harus benar-benar dilaksanakan. Gitu Mas Agung, ini peran daripada petugas keamanan di situ itu. Jadi urgen sekali untuk masalah keamanan. Terima kasih Pak Ali. Selain menjaga keamanan di dalam sidang maupun di luar sidang, Bawaslu Sukoharjo sudah menjamin keamanannya gitu. Ya, kita gini Mas Agung, kita koordinasi dengan pihak aparat keamanan. Setiap ada persidangan, sebelum tanggal ditetapkan sidang, kita sudah melakukan koordinasi dulu dengan pihak keamanan. Kita minta bantuan kepada pihak keamanan untuk menjamin ketertiban jalannya sidang. Ini Mas Agung. Terima kasih Pak Ali. Saya ingin ke Mas Kristar Dini Sukoco. Kristar aja. Biar enak. Pak Ali tadi sudah menyampaikan peran petugasnya dengan sedemikian rupa dalam pelaksanaan sidang adjudikasi, Mas. Lalu yang jadi pertanyaan saya, apakah ada petugas lain selain apa yang telah disampaikan Pak Ali tadi? Mohon izin Pak Ali menyampaikan ada tambahan sedikit untuk petugas. Sebenarnya kalau melihat dari Bawaslu itu ada 4 petugas yang diwajibkan, 4 minimal itu diantaranya yang membantu majelis, itu diantaranya yang pertama itu sekretaris majelis yang tadi disampaikan Pak Ali, kemudian yang kedua asisten majelis, kemudian perisalah dan notulen. Nah, itu yang terpenting. Namun ada tambahan-tambahan seperti keamanan, kemudian ada lagi yaitu staf administrasi dan staf dokumentasi. Kita lepas dari itu, ketika pemohon, termohon, saksi ataupun pengunjung masuk dalam ruang persidangan, itu pasti mengisi daftar hadir terlebih dahulu agar Bawaslu tahu siapakah yang hadir dalam persidangan, sehingga tidak ada orang-orang yang ataupun oknum-oknum yang masuk secara serta-merta tanpa melihat dari tata tertib itu apakah diperbolehkan masuk atau tidak. Dan itu agar juga mengetahui apakah majelis agar mengetahui apakah pemohon ataupun termohon itu juga hadir sebelum persidangan. Kemudian memastikan para pihak itu hadir dan tidak hanya menunggu dari para pihak datang, tapi juga memastikan apakah ini pemohon hadir ataupun termohon apakah hadir.
kita pastikan terlebih dahulu, dan itu sebelum persidangan itu dimulai, agar majelis itu ketika masuk dalam persidangan itu semuanya itu sudah siap, sehingga masuk majelis datang tapi pemohon termohon kosong. Jadi harus dipastikan dulu oleh staf administrasi dan disampaikan kepada majelis. Dan untuk kelengkapan yang wajib dibawa oleh staf administrasi itu diantaranya buku presensi dan juga daftar hadir. Dan daftar hadir ini pastikan memastikan orang-orang yang hadir itu adalah orang yang sesuai atau pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan tersebut. Kemudian ada juga staf dokumentasi. Nah, staf dokumentasi ini yang membantu seperti notulen ataupun perisalah ataupun petugas lain seperti sekretaris ataupun asisten. Itu karena di situ seorang staf dokumentasi mendokumentasikan apapun yang terjadi. Enggak hanya notulen dan perisalah tadi, untuk staf dokumentasi ini juga yang membackup seluruh dokumentasi seperti suara ataupun gambar ataupun video. Jadi setiap kejadian itu memang memiliki rekaman. Jadi ada jejak sejarah kalau istilahnya. Jejak digital. Iya, jejak digital. Jadi ketika majelis seumpama lupa ataupun ini ada kejadian seperti ini, ternyata majelis yang satunya itu menganggap ada kejadian yang berbeda ketika merapatkan hasil persidangan, itu nanti kan bisa melihat dari video itu. Jadi bisa menentukan mana yang benar sesuai dengan relevansi dari kenyataan-kenyataan yang ada dalam persidangan itu. Jadi sesuai dengan fakta. Jadi seperti itu, Mas Agung, berkaitan dengan staf administrasi dan staf dokumentasi atas tambahan dari petugas yang tadi. Oke, terima kasih Pak Ali dan Mas Star. Tak terasa Pak Ali, waktu yang membatasi perbincangan kita. Namun sebelum kita tutup, mohon closing statement dari masing-masing narasumber, Pak Ali maupun Mas Star, untuk mohon memberikan closing statement. Sebelum saya tutup, nanti saya selaku koordinator sekretariat berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi jalannya pelaksanaan persidangan apabila ada persidangan sengketa pemilu. Satu, persiapan kantor, persiapkan ruang sidang, Mas Agung. Ini saat ini sudah kita siapkan, sudah kita buat sedemikian rupa. Kita desain bagaimana ruang sidang itu benar-benar menjadi ruang sidang yang diharapkan. Kemudian apabila nanti di dalam ruang sidang itu ternyata Mas Agung, ternyata belum memenuhi persyaratan ruang sidang yang diharapkan, tentunya kita mempunyai alternatif. Yang namanya Bawaslu punya rekan ataupun partner kerja, yaitu pengadilan negeri. Itu harus kita koordinasikan. Jadi harus kita koordinasikan pengadilan negeri. Nanti apabila ruang sidang Bawaslu tidak memenuhi persyaratan, sedemikian rupa kita akan melakukan koordinasi dengan pengadilan negeri Kabupaten Sukoharjo. Begitu Mas Agung. Nah, ini kata-kata terakhir untuk saya. Jadi yang namanya statement Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Demikian Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Mas Star, mohon closing statement-nya. Terima kasih Mas Agung untuk kesempatannya. Dan untuk closing statement saya yaitu saya berperan sebagai petugas
dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan arahan dari Bapak Polsek dan juga sesuai dengan arahan dari anggota ataupun ketua Bawaslu. Bila saya ditunjuk, saya akan melaksanakan tugas saya sebagai petugas dan harus relevansi dengan peraturan yang ada. Kemudian itu untuk saya pribadi dan rekan-rekan staf, dan untuk mungkin untuk masyarakat secara umum ataupun calon kontestasi dalam pemilu nantinya bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Itu petunjuknya sebenarnya udah rigid di SIPS itu. Seluruhnya itu rule-nya itu ada di situ dan tahapan-tahapannya itu ada di situ semua. Sehingga masyarakat bisa belajar dari situ dan tidak hanya melihat dari dari diskusi seperti sini saja, tapi juga harus membaca peraturan agar itu agar semuanya itu sesuai dengan aturan yang berjalan seperti itu, Mas Agung. Terima kasih Mas Setar, Pak Ali. Oke, terima kasih sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Saksikan terus Ngulik.